Oke, what's up guys? Ya, jadi kemarin malam itu pertandingan Euro antara Portugal melawan Turki. Kita mulai dari line up-nya dulu. Portugal 4-2-3-1. Diego Costa goalkeepernya, terus wingbacknya ada Cancelo, Nuno Mendes, terus di center back ada Ruben Dias dan Pepe, Joao Paulina dengan Vitinha di tengah, terus di depannya ada Bruno Fernandes, terus untuk wingsnya ada Leao dan Bernardo Silva, dan di depan itu Ronaldo. Nah, Turki dengan formasi yang sama juga 4-2-3-1, dan Arda Güler ternyata tidak dimainkan dari babak pertama. Oke, dari awal pertandingan itu terlihat Portugal sangat mendominasi. Banyak serangan yang dilakukan Portugal, bahkan mereka unggul position di babak pertama itu 61, dan total positionnya di akhir itu 56-44. XG mereka 1,86 banding 0,72, dan big chance Portugal ada 3, total shoot ada 12. Sementara Turki cuman dapat 1 big chance. Dan kita bahas di babak pertama ini, akhirnya Portugal setelah menggempur Turki dapat gol dari Bernardo Silva di menit ke-21. Itu golnya cukup oke ya, cukup keren juga. Dan akhirnya yang gue notice di sini Portugal bermain lebih bagus dibanding waktu melawan Ceko ya, karena mungkin Turki juga nggak terlalu defense banget. Memang mereka lebih menunggu untuk counter, tapi nggak parkir bus lah. Jadi Portugal lebih luasa untuk melakukan serangan dan membangun serangan gitu. Akhirnya di menit ke-28 Portugal dapat keunggulan. Itu gol blunder dari Akaidin ya. Sebenarnya waktu itu memanfaatkan counter, Cancelo mau passing ke Ronaldo, cuman passingnya melebar. Diantisipasi oleh pemain Turki, dia mau passing ke kiper, tapi sayangnya posisi kipernya agak jauh dari passingnya pemain Turki gitu. Jadi ya blunder, 2-0 Portugal. Dan akhirnya half time gitu, dan pertandingan cukup lumayan panas ya, karena ada beberapa kartu kuning yang diberikan oleh wasit. Dan gue mau notice perannya Ronaldo di sini. Ronaldo memang sekarang perannya bukan lagi jadi winger, tapi lebih ke false nine atau striker lah. Jadi dia fungsinya untuk membuka ruang, terus juga melakukan finishing ya, which is kita nggak bisa lihat Ronaldo yang seperti beberapa tahun lalu yang bermain sebagai winger yang gocek-gocek, karena sekarang kita tahu umurnya udah 39 kalau nggak salah. Jadi dia bermain lebih safe dan juga lebih apa ya istilahnya, lebih menghemat stamina-nya lah, karena kita tahu dia umurnya juga udah sangat matang. Dan gue notice di sini juga Pepe bermain sangat bagus di match kali ini. 2 match sebelumnya pun juga dia bermain bagus. Bahkan This guy ini umurnya udah 41 tahun tapi masih konsisten untuk bertahan. Memang berbeda seperti waktu Pepe di Madrid ya, yang lebih kasar. Sekarang dia lebih kalem, tapi pengalaman membuktikan bahwa dia bisa bermain bagus sebagai center back gitu. Dan akhirnya masuk ke babak kedua, Ronaldo dapat peluang, asisnya dari Bernardo Silva ya, lepas dari jebakan offside, lalu dia passing ke Bruno Fernandes gitu. Ya ini which is bener-bener gol yang istilahnya sebenarnya mungkin orang lihat bahwa Ronaldo bisa langsung shoot ke kiper, tapi memang posisinya ideal untuk melakukan passing karena 2 lawan 1 kan waktu itu. Jadi dia bisa assist ke Bruno Fernandes dan 3-0 Portugal kill the game. Ya gue rasa sih di pertandingan kali ini memang kualitas berbicara ya. Portugal bermain cukup bagus, dan terutama mungkin Leao ya yang agak kurang. Paulina juga, kalau Pepe, Ruben Dias, Cancelo juga beberapa kali salah passing, juga terlambat defense-nya. Ronaldo so-so lah, Bruno Fernandes so-so, Bernardo Silva cukup bagus. Tapi ya ini kembali lagi kualitas pemain dan juga permainan
Portugal jauh di atas Turki gitu. Mereka bisa leluasa untuk build up serangan, mereka bisa leluasa untuk menyerang karena memang Turki nggak parkir bus dan juga mereka nggak terlalu ngepress juga gitu. Ya Turki dapat beberapa peluang di babak kedua lah. Masuknya ada Guler mungkin punya kontribusi sedikit, tapi ya defense Portugal cukup solid dan peluang-peluang Turki mungkin pure dari counter yang berbahaya ya. Dan dengan hasil ini Portugal lolos untuk ke babak selanjutnya dengan 6 poin, which is runner up ada Turki dengan 3 poin, Ceko dan Georgia imbang ternyata, mereka dapat 1 poin. Jadi ya Portugal udah pasti lolos dan Turki kemungkinan besar juga bakal lolos ya, karena dia akan menghadapi Ceko atau ya kalau nggak salah menghadapi Ceko ya. Ya dengan hasil ini ya Portugal mengamankan slot untuk lolos ke babak selanjutnya lah. Nah yang gue notice adalah pertandingan sebelumnya itu antara Belanda dan Perancis. Belanda bermain dengan 4-2-3-1, Verbruggen sebagai goalkeeper, center back ada Van Dijk dan juga De Vries, terus juga Dumfries wingback dan juga Nathan Ake. Di tengah itu ada Reinders, Schouten, Xavi Simons, sayapnya ada Frimpong dan Gakpo. Terus di depan ada Depay. Prancis tanpa Mbappe karena kita tahu dia cedera patah hidung ya. Tapi memang bisa bermain, tapi sepertinya tetap disimpan. Prancis dengan 4-4-1-1. Mengan goalkeeper, terus wingback ada Konde dan Theo Hernandez. Di tengah ada Saliba dan juga Upamecano sebagai center back. Terus di depannya Kante dan Tchouaméni bermain bersama sebagai DM. Rabiot wingback dan juga Rabiot di winger dan juga Dembele. Di depannya ada Griezmann dan juga Marcus Thuram. Ya kalau gue rasa sih pertandingan ini cukup boring ya, terutama di babak pertama. Belanda memang beberapa kali menekan, mereka ngepress, tapi ya gak terlalu banyak peluang juga. Memang dari segi position Perancis unggul karena mereka dia kelihatannya bermain agak sedikit hati-hati, jadi banyak passing-passing ke belakang lagi gitu, mereka menguasai. Tapi memang Belanda juga nggak efektif gitu. Frimpong juga nggak bermain luasa. Depay pun juga demikian. Reinders ya biasa aja mainnya. Terus juga Van Dijk bagus di belakang dan juga De Vries juga lumayan bagus. Yang gue notice adalah Prancis ini mirip seperti Inggris gitu. Mereka tidak terlalu punya sistem baku, lebih mengandalkan crossing dan juga skill individu pemain. Ya Rabiot atau Dembele atau Griezmann juga banyak beberapa 2-3 kali dapat peluang tapi belum bisa jadi cetak gol. Dan akhirnya Belanda dapat 1 gol itu Depay yang shoot di tepis, lalu reboundnya dapat Xavi Simons. Memang sayangnya posisi Dumfries itu berada di posisi offside, walaupun tidak ada tidak sentuh bola dia, tapi ya memang karena peraturan sekarang itu dianggap menghalangi pandangan kiper gitu, makanya offside. Jadi Xavi Simons gagal untuk cetak gol. Gue rasa Xavi Simons juga mainnya biasa aja gitu. Ini pemain cukup overrated lah. Dan akhirnya dengan hasil ini Belanda dan juga Prancis berbagi poin. Belanda dengan 4 poin, Prancis 4 poin. Austria menang melawan Polandia, jadi Austria peringkat ketiga dengan 3 poin. Polandia masih 0, jadi ini Prancis memang harus menang melawan Polandia ya. Dan Belanda akan menghadapi Austria, di mana peluang untuk Belanda dan Prancis ini besar untuk lolos, tapi Austria juga punya kesempatan untuk lolos sebagai 3 terbaik atau mungkin sebagai runner up, kita nggak tahu. Tapi ya gue notice adalah dengan gak adanya Mbappe gitu, pertandingan ya Prancis kurang tajam lah istilahnya. Ya jadi ya gue rasa sih kalau Prancis bermain seperti ini terus, mereka akan kesusahan melawan tim-tim yang jauh kualitasnya selevel mereka atau di atas mereka. Kalau Belanda mungkin, tapi sama Belanda pun juga 50-50 ya, pemainnya punya nggak ada pemain yang terlalu mendominasi, finishingnya juga nggak terlalu bagus dari kedua tim. Jadi ya hasil 0-0 ini layak untuk didapatkan kedua tim dan matchnya juga cukup boring. Nah di satu sisi Belgia menang 2-0 atas Rumania dengan ini De Bruyne gendong banget ya. Lukaku dapat cetak 1 gol tapi sayangnya offside.
Dan Belgia unggul lebih dulu lewat Tielemans di babak pertama 1-0. Terus juga ya Rumania mengandalkan counter banget, tapi ya Belgia sangat-sangat mendominasi pertandingan lah gue rasa. Jadi dengan hasil ini Belgia berada di peringkat kedua dengan 3 poin, Rumania 3 poin, Slovakia 3 poin, dan Ukraina 3 poin. Ini menarik, di grup ini sama-sama 4 tim memiliki 3 poin, yang dimana peluang lolos mereka itu setiap tim masih punya peluang besar untuk lolos gitu. Lanjutannya Belgia akan melawan Ukraina, dan ini adalah penentuan untuk mereka bisa lolos, dan Rumania akan ketemu Slovakia. Oke lah, jadi ini menarik karena masing-masing tim punya 3 poin. Oke, itu dulu review singkat pertandingan-pertandingan Euro kemarin, dan see you di video selanjutnya.